Ya silakan kepada Datin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ketua BPS Desa Singamerta, Kadi Nurdiansyah dan jajarannya, serta sekretariat PPS Desa Singamerta dan anggota KPPS Desa Singamerta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di depan insyaallah terus bakti. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Salam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'atnya yang mudah-mudahan kita diakui sama umatnya di yaumil qiyamah. Baik teman-teman, silakan teman-teman buka grup WA-nya, buka PPT yang dikirim oleh ketua kita. Mari kita bareng belajar bareng lah, sharing-sharing ya. Kita juga di sini masih belajar, kita sama-sama belajar. Nanti kita ada sesi diskusi gitu. Nah, pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang. Jadi kita di sini hanya mengadakan satu pemilihan saja, yaitu bupati. Nah, dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 PUU tahun 2024, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, teman-teman di sini silakan baca aja. Kita lanjut ke pemungutan suara ulang. Nah, di sini mungkin di PPT ini dijelaskan yang ada tanda kuningnya. Di sini kenapa keputusan Mahkamah Konstitusi ini diberi tanda, karena inilah alasan mengapa pemilihan ini diulang begitu, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian jadwal ini tahapan pada pemilihan pilkada putusan ulang ini ada pada PPT, silakan teman-teman baca. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara yang pertama, poin pertama, pemungutan suara ulang di TPS mengacu kepada peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 dan putusan KPU nomor 174 tahun 2024. Kemudian yang kedua, pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada tanggal 19 April 2025. Teman-teman sudah tahu ya, itu adanya pada hari Sabtu. Kemudian poin yang ketiga itu pengumuman hasil perhitungan suara ulang di TPS itu selama 7 hari sesuai ketentuan. Kemudian keempat, pemungutan suara perhitungan suara ulang di TPS selama 7 hari sesuai ketentuan yang di sana. Kemudian persiapan pemungutan suara. Yang poin pertama, pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih TPS dilaksanakan H-4. Jadi hari tanggal 15 hari Selasa ya. Itu pengumuman, pemberitahuan dan tempat di mana tempat TPS teman-teman nantinya. Kemudian yang kedua, penyampaian C pemberitahuan atau ini nih C6 KWK ya, yang nantinya akan dibagikan oleh kita. Alhamdulillah sudah datang ya, kayak pilkada yang sebelumnya. Kan sebelumnya kan agak telat gitu ya. Yang sekarang alhamdulillah sudah datang dan mudah-mudahan teman-teman segera dieksekusi biar cepat ya. Kemudian yang ketiga, penyiapan atau pendirian tempat pemungutan suara H-1 yaitu berupa tenda ya teman-teman. Jadi tenda itu harus ada H-1 sebelum coblosan ini dimulai, yaitu pada tanggal 18 April tahun 2025. Kemudian hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang. Nah ini nih harus teman-teman lakukan karena ini hal-hal yang
melakukan pada saat hari H. Yang pertama, KPPS datang lebih awal sebelum waktu pemungutan suara ulang. Itu maksimalnya jam 6 ya, karena jam 7 sudah harus dimulai pemungutan suara ulangnya. Kemudian yang kedua, KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. Misalnya bilik suara, alat coblos, tinta, itu dipersiapkan. Takutnya nanti pas mau mulai ada saja hal-hal yang mengganggu jalannya coblosan yang itu. Kemudian yang keempat, KPPS memasang DPT, DPPH dan pasangan calon di depan tenda begitu ya. Teman-teman mungkin yang sudah lama sudah tahu lah gitu ya. Kita hanya mengulas saja. Kemudian KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara. Kemudian KPPS memastikan jenis logistik dan kotak suara. Nah, di sini kemudian ada barang-barang logistik yang ada di dalam kotak suara. Teman-teman mungkin bisa baca di situ ada surat suara sejumlah DPT plus 2,5%. Kemudian alat coblos atau paku sebanyak 4 buah. Kemudian alas coblos berupa busa sebanyak 4 buah dan tinta. Kemudian selanjutnya itu baca aja ya. Kemudian di sini juga tertera ada tugas-tugas KPPS. Di sini teman-teman udah membagi tupoksinya belum? Mana TPS 1, TPS 2, KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3? Sudah? Oh belum? Maksudnya kita tuh kalau sudah tahu ya, kita tuh tinggal pemantapan aja. Misalkan tes yang pada Nurul nih, saya ada di Nurul, tugasnya di KPPS berapa teh? Belum. Misalnya di KPPS 7 kan menjaga tinta ya. Nah maksudnya Nurul ini pada saat pemantapan hari ini tuh dia tuh tinggal memperdalam itunya gitu, apa yang dia dikerjakan nantinya. Kalau belum kan pasti teman-teman bingung kan gitu. Kita mau memperdalam KPPS yang mana nih kalau belum gitu. Tapi di sini ketuanya udah fix belum? TPS 1 ketuanya siapa? TPS 1 belum tahu. TPS 2 ketuanya masih. TPS 3 masih. TPS 4 Cecep ketua. Terus TPS 5 terus ya. TPS 6 tetap ya Kang Kubil. Nah, kita simak bareng-bareng di sini tugas teman-teman pada saat hari H. KPPS 1 biasanya KPPS 1 ini yang megang itu ketua biasanya. Yang pertama yaitu memimpin rapat pemungutan suara. Yang kedua memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara. Biasanya ketua ini yang manggil-manggil orang yang ingin mencoblos gitu ya. Kemudian yang ketiga menyiapkan serta menandatangani surat suara dengan membubuhkan langsung. Jadi tugas ketua juga menandatangani surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Kemudian KPPS kedua nih, yang tugasnya KPPS 2, silakan simak bareng-bareng ya. Menerima surat pemberian formulir model C pemberitahuan KWK model A. Kemudian memastikan surat suara disampaikan pemilih dan ditandatangani oleh ketua KPPS-nya. Biasanya KPPS 2 ini duduknya di sebelahan ya sama ketua ya, yang nulis-nulis surat suara. Sama halnya dengan KPPS 3 yang berdampingan. Kemudian KPPS 4 biasanya menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS. Nah, biasanya ini nih yang menyinkronkan ya. Sempat ini biasanya menyandingkan antara KTP sama DPT yang teman-teman pegang nantinya. Kemudian KPPS 5 ini biasanya untuk menandatangani yang menunggu daftar hadir. Nah teman-teman perlu kita ketahui, ada di kita kan ada 6 TPS. Nah ada 2 TPS
daftar hadir pada saat 27 November kemarin. Karena pada saat kali ini teman-teman akan menyandingkan daftar hadir antara 27 November kemarin dan daftar hadir yang baru begitu. Yang ada itu cuma TPS 2, TPS 3, 4, 5 sama 6. TPS 1 dan 2 tidak masuk Sirekap. Saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Cuma sesuai pusat gitu ya. Yang ada itu cuma ada KPPS 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian KPPS 6 biasanya bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Kemudian KPPS ke-7 bertugas untuk menjaga tinta. Nah teman-teman, hal-hal yang kecil misalnya menjaga tinta jangan disepelekan ya, karena hal ini juga menjaga tinta juga bisa jadi kesalahan begitu pada saat pemilihan. Misalkan ada orang yang susah untuk menyelupkan jarinya ke dalam tinta, itu tidak boleh ya, harus sampai nyelup begitu. Kita harus menaati peraturan yang di atas. Kemudian lanjut. Nih, pada nomor halaman berapa ini? Pemilihan, langsung aja lanjut ke pemilih daftar pemilih tetap atau DPT. Yang poin pertama, pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November. Ya teman-teman harus dengerin. Ada orang yang DPT yang terdaftar dalam DPT, kemudian tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November kemarin. Pemilih tersebut dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Misalnya, Tiffany pada saat 27 November kemarin tidak mencoblos, tidak ikut nyoblos gitu ya. Kemudian pada saat tanggal 19 April dia datang gitu, itu tetap dilayani ya, karena Tiffany ini sudah terdaftar dalam DPT. Kemudian yang poin kedua, pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili setelah pemungutan suara pada tanggal 27 November, pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Misalnya nih, Teh Nurul ya, Teh Nurul nyoblos di TPS-nya pada saat 27 November. Tetapi setelah 27 November Teh Nurul pengen pindah nih desa Diun Bu ya. Terus Teh Nurul itu nggak bisa nyoblos di situ, tetap nyoblosnya di TPS awal karena sesuai dengan 27 November. Intinya data yang ada 27 November itu tidak boleh kurang atau lebih gitu. Kemudian poin ketiga, pemilih dalam DPT dalam pindah domisili sebagaimana angka 2 tersebut harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memilih di TPS pada domisili. Nah, surat pernyataannya ada di bawah, nanti kalau ada misalkan ya, boleh teman-teman konfirmasi, kita langsung eksekusi dan print surat pernyataan ini. Kemudian poin keempat, pemilih DPT yang tidak menggunakan hak pilih pada 27 November tahun 2024 dan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April yang akan datang, itu akan dicatat pada C kejadian khusus. Nih misalnya Teh Muti pada saat tanggal 27 November kemarin tidak melaksanakan atau tidak memilih, tidak mencoblos gitu ya. Nah pada saat 19 yang akan datang Teh Muti datang ujug-ujug. Nah maka teman-teman harus ingat-ingat itu siapa saja namanya gitu ya, harus dicatat karena nama tersebut akan ditulis di C kejadian khusus. Ini bedanya ya, awas teman-teman harus selalu ingat karena makanya daripada pentingnya menyandingkan data itu, ini takutnya teman-teman pasti udah nggak inget ya kemarin yang datang atau belum kan, makanya kita juga masih agak rancu gitu ya dengan hal ini karena atasan juga belum memberikan keputusan
itu gitu ya Pak? Iku bela. Ya Ibu Bella. Putusan yang itu gitu. Kemudian pemilih dalam daftar pemilih pindahan. Nah, di sini sudah beda ya teman-teman. Pemilih dalam daftar pemilih pindahan. Ini nih yang dulunya namanya DPTB, sekarang pindah menjadi DPPH. DPT tetap masih dipanggil DPT, DPTB dipanggil DPPH, DPK dipanggilnya dengan DPTB. Paham kan? Nih, DPT masih tetap DPT dipanggilnya. Kemudian DPTB yang pindahan itu dipanggilnya DPPH sekarang. Dan DPK yang sekarang itu dipanggilnya DPTB. Ya, kemudian yang poin pertama, pemilih yang terdaftar dalam DPPH tidak dapat dilayani di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, melainkan hanya dapat diberikan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya di tempat di TPS yang bersangkutan pada saat tanggal 27 November kemarin. Jadi contohnya begini. Pemilih daftar. Nah, misalnya begini teman-teman, kan kemarin kan ada istilahnya yang kayak, misalnya Kang Akbar kemarin kan ditugaskan di TPS 3, tapi Kang Akbar itu ternyata nyoblosnya di TPS 4. Nah, kan ada yang bilang nggak apa-apa, itu tuh maksudnya DPTB aja kan. Nah, otomatis kan nanti Kang Akbar itu masuknya di DPTB di TPS 3. Nah, pada saat ini kan DPT-nya masuk di TPS 4. Nah, Kang Akbar pengen nyoblosnya di TPS 4 karena DPT awalnya di TPS 4. Tapi pada tanggal 27 November kemarin, Kang Akbar itu nyoblosnya di TPS 3 karena yang lebih dekat gitu kan. Nah, jadi itu tuh tidak boleh nyoblos di TPS 4 karena pada saat 27 November kemarin itu Kang Akbar nyoblosnya di TPS 3. Gitu. Intinya data yang ada pada 27 November itu harus sama begitu, tidak boleh kurang atau lebih. Kemudian pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih pada 27 November tahun 2024 tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang dicatat dalam C kejadian khusus. Sama ini dengan halnya DPT. Jika pada tanggal 27 November kemarin DPPH ini melakukan coblosan, nah pada saat AI tidak melaksanakan coblosan, tapi pada 19 April ini melaksanakan coblosan, nah itu maksudnya ke dalam kejadian khusus, sama dengan DPT yang awal. Kemudian ketentuan lain DPT ya. Kalau DPK itu kita tersebar hanya di 4 TPS, ada 3 TPS. Yang pertama ada di TPS 2 sebanyak 2 orang, di TPS 3 sebanyak 1 orang, dan TPS 6 1 orang. Itu ada DPK ya. Teman-teman harus ingat. DPK ini atau yang sekarang disebut dengan DPTB pada saat 27 November kemarin otomatis nyoblos karena mereka tuh datangnya spontan gitu kan, pasti nyoblos kan. Nah pada saat 19 April ini dia belum tentu tahu informasi kalau ada PSU di Kabupaten Serang. Nah dia tidak nyoblos, itu masuknya ke C kejadian khusus. Ini kebalikan ya, kebalikan dua pemilih tersebut antara DPT dan DPTB yang awal. Kemudian ketentuan lain dalam hal terpilih nih, KPPS wajib memberi tanda checklist. Misalnya ada pemilih yang lansia atau biasanya tanda tangan biasanya ya yang tua maka itu teman-teman KPPS yang tugasnya menjaga daftar hadir, teman-teman harus men-checklist gitu ya teman-teman. Kemudian pemilih wajib membubuhkan cap jempol bagian tangan pada kolom dan tanda tangan pemilih yang bersangkutan pada C daftar hadir. Kemudian dalam hal tersebut penduduk yang memenuhi syarat
sebagai pemilih setelah 27 November tahun 2024 dan memiliki KTP elektronik biodata pemilih TPS yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS yang melaksanakan pemungutan suara. Nah, di sini teman-teman ada 3 TMS yang teman-teman harus ketahui. Kan yang pertama itu ada orang meninggal, yang kedua yaitu ada TNI Polri, yang ketiga yaitu orang yang dicabut hak pilihnya, misalnya di penjara. Itu hari pada coblosan sekarang mereka tidak diperbolehkan untuk mencoblos. Sudah pasti orang meninggal nggak bakal datang. Terus TNI Polri juga tidak boleh, sama orang yang di penjara itu. Penjara juga nggak bisa. Kemarin kan bisa samperin, walaupun dia udah. Sekarang tidak boleh. Nah, untuk teman-teman yang menjaga daftar hadir, teman-teman dikasih keterangan ya. Biasanya ada keterangan di kolom akhir keterangan ditulis meninggal atau TNI Polri atau dicabut hak pilihnya gitu. Teman-teman harus ketahui ya. Kemudian persiapan pemungutan suara ulang. Yang pertama yaitu menggunakan pengeras suara di tempat menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. Ini kayaknya hal-hal yang teman-teman bisa mengumumkan di musola misalkan kalau pada hari H bahwa hari itu akan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Kemudian menempel papan pengumuman. Kemudian membentuk pengumuman lain lazim yang digunakan oleh desa kelurahan. Kemudian di sini ada contoh C6. Ya, kita di sini udah ada. Nah, di sini ada C6 ya. Di sini ada di kotak sini ada nomor daftar pemilih tetap DPT atau daftar pemilih tambahan. Nah, di sini DPT sama daftar pemilih tambahan. Nanti teman-teman kalau misalkan orang tersebut itu masuknya ke DPT, maka daftar pemilih tambahan ini dicoret ya. Terus teman-teman cuma hanya mengisi hari atau tanggal. Nah, kemudian saran atau waktu pemilihan kan sesuai dari pemilihan kemarin kan, misalnya mulai jam 7 itu tuh dimulai dari nomor urut 1 sampai 100 itu tuh maksudnya dalam 1 jam. Terus sejam kemudian itu langsung ke urut selanjutnya 101 sampai selanjutnya. Jadi 1 jam itu 100 orang. Iya. Kemudian di sini ada TPS, alamat TPS. Kemudian ada tanda tangan di sini Singamerta. Pada tanggal dibagikan ya, pada tanggal dibagikan ya. Pada tanggal dibagikan, kemudian di sini ada tanda tangan ketua. Nanti ini disobek ya, teman-teman ya, ada garis-garis. Di sini ada yang menyerahkan, tanda tangan yang menyerahkan, kemudian tanda tangan yang menerima. Kemudian ini tanggal diterima oleh pemilih. Gitu. Kemudian kita selanjutnya akan lanjut ke pengisian C plano ya. Nanti kita sesi tanya jawabnya kita rampung lagi nanti. Sesuai di pleno kan, TPS satu kan lebih parah yang salah yang terlibat. Iya. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya ini C hasil. Di sini pada hari Sabtu, penulisan Sabtu ditulis dengan huruf kapital. Tanggal 19 ditulis dengan kapital dan huruf, tidak boleh angka. Bulan April kapital, tahun 2025 ditulis kapital dan pakai huruf, tidak boleh pakai angka. Kemudian diisi kecamatan Ciwas, kelurahan atau desa Singamerta, nomor TPS yaitu ditulis dengan 3 digit. Misal 001, 002, 003. Nah, tapi ditulis dalam kurung, tidak boleh 001. Ditulisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman harus ingat ya. Biasanya salaman ini bakal ada. Kalau salaman. Ingat 3 digit. Kan sudah dikirim ya filenya ya. Nanti itu buat panduan teman-teman. Nah, di sini tanggal pemungutan suara ulang dan tanggal jam
TPS 3? Hah? 507. TPS 4 berapa DPT-nya? Saya sudah nge-share ke grup Sirekap ya. Tolong baca-baca lagi teman-teman. Berapa Nurul? DPT berapa Cecep? Kan, Cecep. Berapa? 493. TPS 4 paling dikit ya, 400 doang. Yes. TPS 5 berapa TPS 5? Siapa? 520. Wih, mantap, Bang Tulus. Setulus cintanya. Kemudian TPS 6 berapa? Kang? 517. Tuh. Nah, di sini diisi sesuai DPT masing-masing. Teman-teman harus ingat dan harus tahu, terutama yang mengisi Sirekap atau ini C Plano. Nah, di sini saya ngambil sampel pada TPS 1 ya. TPS 1 nih, dengerin. TPS 1 itu laki-lakinya berjumlah 246. Penulisan 4 ini harus begini ya, terbuka ya, tidak boleh tertutup. Penulisan 4, penulisan angka 4 terbuka, tidak boleh tertutup. Dikhawatirkan ke dalam Sirekap tidak terdeteksi. Kemudian jumlah perempuannya yaitu 255, jumlahnya 501. Nah, yang bagian B ini pengguna hak pilih. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap DPT. Nah, jadi pada kolom B poin 1 ini orang yang hadir dalam pemilihan biasanya tidak sesuai dengan DPT awal ya. Ada aja yang nggak nyoblos gitu. Kemudian ada DPTB. Nah, DPTB ini tidak boleh ada tambahan atau kurangan, teman-teman. Ada tersebar di berapa desa? Sampai ingat DPTB? Di TPS 1 ada 1. Profesi tambahan. TPS 3. Di TPS apa lagi? TPS 3 ada berapa? TPS 6 juga ada ya? Ada. 1 ya? 1. Iya. Itu teman-teman harus mengetahui. Kalau nggak salah itu di desa Singamurta ini DPTB-nya bisa jumlah 5 orang yang tersebar di beberapa TPS. Kemudian poin 3-nya DPK. Nah, DPK ini juga harus sesuai dengan data yang pada saat 27 November kemarin. Nah, tersebar di dalam TPS 2 sebanyak 2 orang, tersebar di TPS 3 1 orang, dan TPS 6 1 orang. Nah, ya ingat ya. Nah, nanti teman-teman habis ini yang poin 4-nya teman-teman jumlah semua. Nah, dari 3 kolom ke bawah di jumlah ya semua. Aku aja nakon mani di sini gitu bakal. Nakon mani baik. Iki ya di jumlah ya teman-teman. Kemudian pada poin data penggunaan surat suara yang poin pertama, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dan dari DPT di TPS. Nah, pada poin 1 ini datanya sudah akurat dari pusat ya. Saya sudah mengirim juga di grup Sirekap. Teman-teman harus ingat-ingat juga ada berapa, karena itu sudah akurat. Teman-teman nggak perlu hitung-hitung lagi. Jadi teman-teman langsung menyalin saja dari WA langsung. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah, jadi pada poin ini, pada angka ini harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3 yang ini. Jadi ini harus sama. Ya, tahu. Kemudian yang 3 jumlah surat suara yang dikembalikan atau rusak atau keliru coblos itu teman-teman sesuai nanti di lapangan saja. Nah, habis itu, nah ini nih masih tanya-tanya juga. Dari mana sih hasilnya ini? Ini nih hasilnya dari 514 dikurangi jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sama dikurangi dengan surat suara yang keliru coblos atau rusak. Ini dikurang ini, taruh sini. Atas kurang bawah taruh sini. Ya.
Ya, teman-teman bisa nulis atau gimana? Teman-teman udah bawa pensil atau itu ya buku ya? Silakan tulis, takut dikhawatirkan teman-teman lupa gitu. Nah di samping kita juga sesuai nanti pada pelaksanaan. Teman-teman jangan lupa ini paraf ya, sama tanda tangan saksi. Kemudian pada lembar kedua yaitu perolehan suara sah pasangan calon bupati dan wakil bupati. Nah biasa di sini tuh ditulis dalam tulis ya, yaitu sebanyak 5 langsung lanjut gitu ya. Terus di sini juga teman-teman biar mudah ditulis dulu di sini di dalam jumlah surat suara sah dulu, misalnya 200. Jadi 200 itu berapa kali 60 begitu ya? Karena setiap ini ada 60 butir doang, ya 60 doang. Jadi kita teman-teman harus teliti 60. Berarti kalau 200 itu 60-nya 3 sama 20 1. Nah, setelah itu teman-teman harus memberi tanda Z pada kolom yang tidak digunakan. Nah, terus teman-teman harus membulatkan bila angka yang sudah ada di sini di atas. Kemudian teman-teman juga nulis angka di bawah sini. Dan jangan lupa terbilangnya juga nih, karena teman-teman banyak menyepelekan hal-hal kecil begini. Teman-teman harus ingat. Nah, sama halnya dengan yang lain. Dan diparaf juga oleh ketua dan anggota KPPS. Kemudian di sini jumlah surat suara yang sah. Nah, jumlah suara yang sah ini yaitu jumlah yang tadi ya. Yang ini yang slide kedua, jumlah yang tadi. Jumlah antara pasangan calon 1 dan pasangan calon 2. Taruh di jumlah seluruh suara sah. Nah, 33,58. Kemudian teman-teman juga, nah ada 3 poin penting yang teman-teman harus ketahui. Jadi ada 4 penempatan angka yang sama. Yang pertama, ada di sini di jumlah pengguna hak pilih itu jumlahnya 446 harus sama dengan jumlah surat-suara yang digunakan dan harus sama dengan yang kolom yang paling akhir, yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah itu harus sama, yaitu 446. Mungkin teman-teman yang dulunya jadi KPPS mungkin masih ingat ya. Dan di sini tulis ditetapkan di Singapura tanggal 19 bulan April ya 04 tahun 2025. Dan di sini ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, ada yang